Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman subscriber semua yang sudah memberikan supportnya di channel saya, sehingga akun saya semakin berkembang dan memberikan tips dan trik tutorial seputar dunia Facebook profesional. Semakin bersemangat karena dukungan teman-teman semua ya. Jadi pasti saya akan selalu memberikan info-info strategi saya ngonten di dunia Facebook ini. Pastinya apa adanya saya sampaikan ya. Kalau saya itu melakukan seperti ini, dan seperti ini, teman-teman, makanya jangan sampai ketinggalan info terupdate dari saya. Untuk itu, buat teman-teman pemula semuanya yang baru mengenal channel saya, yang baru mengetahui channel saya ini, jangan lupa ya, kunjungi juga akun Facebook saya, teman-teman. Biar apa? Biar setiap hari melihat perkembangan info-info terupdate dari saya, karena saya sering membuat konten-konten durasi pendek, baik reel, cerita, maupun teks dan foto di dalamnya seputar info-info terbaru dari Facebook ya. Biasanya itu saya kalau punya kendala, saya konsultasikan langsung sama tim metanya langsung, sama Facebooknya langsung, teman-teman. Jadi teman-teman kalau menyimak konten-konten saya, insya Allah itu benar-benar sudah saya konsultasikan langsung, sehingga tidak tersesat ya, punya potensi. Apa yang saya sampaikan ini insya Allah jangan sampailah menyesatkan teman-teman semua. Jangan asal-asalan saya membuat edukasi gitu ya. Jadi tonton konten saya sampai selesai, ikuti setiap terupdateannya, karena belum tentu yang pertama kali saya konten sama sekarang itu masih relevan ya, maksudnya masih bisa diterapkan, itu berfungsi atau tidaknya, teman-teman. Jadi penting untuk selalu menyimak dan memantau terupdate-nya, teman-teman, karena ini dunia Facebook Pro. Facebook itu selalu melakukan perkembangan peningkatan kinerja sistemnya ya. Algoritmanya itu selalu berubah juga. Jadi tidak sama, tidak bisa disamakan seperti di YouTube ini. Kalau YouTube ini juga selalu meningkatkan kinerjanya, tapi masih konsisten ya kalau YouTube ini. YouTube ini algoritmanya kalau menurut saya itu mudah diraih, teman-teman, mudah meraih algoritmanya di YouTube daripada di Facebook. Sebagai pemula loh, sebagai pemula yang kalau kita ngontennya itu berdasarkan dari, kalau kita itu dari nol gitu ya. Saya mengalaminya sendiri, teman-teman. Dari nol itu lebih cepat berkembang mana? Nah, ternyata lebih cepat berkembang di YouTube daripada di Facebook. Oke, teman-teman ya. Jadi yang baru menyimak konten saya, jangan lupa ya, tinggalkan jejaknya berupa subscribe sebanyak-banyaknya, dan kita diskusi di sini, teman-teman. Diskusi di kolom komentar ya, pasti akan saya usahakan jawab selagi saya mampu. Tapi berhubung karena konten saya udah sering viral, sering ramai, banyak yang berkomentar, banyak antusias dari teman-teman pemula yang bertanya, saya kewalahan, teman-teman, saya akui kewalahan, dan saya akan respon juga ya. Saya usahakan yang sekiranya urgent pasti akan saya jawab, teman-teman, dan itu saya akan melakukan yang terbaik untuk teman-teman semua. Intinya kalau saya tidak bisa menjawab di YouTube ini, di kolom komentar YouTube ini, teman-teman nanti bisa kunjungi di Facebook saya. Di sini Facebook saya, teman-teman, sudah centang biru ya, itu tandanya saya terverifikasi oleh tim Meta. Jadi segala sesuatu atau kendala saya bisa konsultasikan langsung sama pihak Facebook, dan saya bisa bertanya-tanya langsung, bisa komunikasi ya melalui telepon, itu bisa diskusi. Sebenarnya Facebook itu seperti apa, yang diperbolehkan dan tidak, itu bisa dikonsultasikan di situ, teman-teman, kalau kita sudah centang biru. Jadi teman-teman itu kalau punya centang biru, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jadi dari info tersebut, dari apa namanya ya, kalau kita sudah melakukan centang biru itu kita punya pelayanan intens ya. Intens itu lebih punya apa namanya, diprioritaskan gitu, teman-teman, punya fasilitas lebih tepatnya gitu ya. Jadi saya sudah pernah sering ditelepon ya dari pihak Meta, itu saling komunikasi, ngobrol-ngobrol langsung ya sama tim Meta, konsultasi gitu. Kendalanya seperti ini, seperti apa, itu saya konsultasikan. Makanya saya memberanikan diri menjadi konten kreator untuk edukasi. Jadi seperti itu, teman-teman. Info-info yang saya berikan itu benar-benar sudah saya konsultasikan sama pihak Facebook terlebih dahulu. Jadi gitu, teman-teman. Jadi centang biru itu manfaatnya banyak untuk keamanan akun kita juga ya, untuk konsultasi lebih intens kalau punya kendala, teman-teman. Kalau untuk lainnya saya kurang tahu, cuman untuk itu setahu saya. Jadi nanti untuk keasliannya itu lebih diverifikasi, udah sesuai identitas kita, tidak bisa diduplikat sama apa namanya ya, akun lain gitu. Jadi aman, kalau pemilik aslinya hanya saya seorang gitu, sesuai KTP gitu, teman-teman. Tidak bisa diduplikat. Kalau kita misalkan menemukan kok sama, ini ditiru gitu ya, kita bisa melaporkan yang asli itu yang centang biru itu, teman-teman. Seperti itu ya keunggulannya. Dan untuk layanan intensifnya itu ada juga ya, khusus member itu ada. Jadi ada
lebih diprioritaskan, punya kelebihan gitu teman-teman. Kita bisa konsultasi langsung dari pihak Facebook yang terarah, tidak tersesat. Nah, pembahasan kali ini adalah bagaimana sih caranya supaya kita itu akunnya itu berkembang teman-teman. Sebenarnya itu tidak jauh dari strategi kita teman-teman. Semua punya strategi ya, makanya kalau tanpa strategi ya susah. Aturannya di Facebook itu sangat ketat ya, sangat rumit juga ya. Sebenarnya kalau sudah tahu berkecimpung itu tidak rumit-rumit amat sih. Semuanya itu kalau kita pelajari, kita jalani. Nah, karena saya berbagi informasi, teman-teman memantau konten-konten saya itu sudah saya berbagi perjalanan. Setiap perjalanan itu pasti akan saya kontenkan teman-teman, akan saya bongkar semuanya. Perilaku konten yang baik itu seperti apa, cara interaksi yang benar itu seperti apa teman-teman. Jadi info-info terupdate saya jangan sampai tertinggal gitu teman-teman. Oke ya, jadi saya akan membongkar bagaimana perilaku kita supaya konten kita itu berpenghasilan, bisa lancar, rame gitu ya, tujuannya seperti itu. Alhamdulillah konten-konten saya itu berkat teman-teman semua menjadi rame ya, berkat semua teman-teman itu pada konsultasi ke saya, itu menjadi poin strategi saya juga ya. Akun saya menjadi rame berkat teman-teman, itu dicontoh teman-teman. Jadi teman-teman harus punya strategi ya, gimana caranya untuk meningkatkan akun. Salah satunya seperti itu ya, mempromosikannya di YouTube seperti ini, seperti yang saya lakukan, atau nge-share di mana ya, grup yang relevan. Pokoknya biar punya potensi dikenal oleh banyak akun-akun baru, itu akan meningkatkan kinerja akun kita teman-teman. Itu strateginya. Pokoknya kita harus relevan ya mainnya di Facebook itu. Sebenarnya Facebook itu kuncinya kita harus bisa relevan ya, relevan dalam menerapkan cara berperilaku teman-teman, cara berinteraksinya yang relevan, jangan terlalu barbar, itu sudah cukup teman-teman. Kita mau saling balas budi pun nggak masalah, nggak dilarang sebenarnya. Saya awal-awalnya melarang ya, karena saya terpacu dengan konten kreator di YouTube, karena saya awalnya kan berkembang di YouTube lebih dulu teman-teman. Jadi saya tuh menganggap Facebook itu sama seperti YouTube. Sebenarnya ya di Facebook itu nggak sama seperti YouTube, karena saya terpacu di YouTube terlebih dahulu, karena YouTube saya berkembang ya teman-teman, sehingga saya itu menganggap Facebook itu sudah saya anggap seperti YouTube. Ternyata itu ada perbedaan. Jadi awalnya saya itu mengargumentasikan kalau kita untuk saling kesalingan, saling support, saling follow itu ya, itu dilarang gitu ya. Sebenarnya di Facebook itu boleh tapi juga dilarang kalau nggak relevan. Nggak relevannya seperti ini teman-teman, kita terlalu mencolok gitu loh, terlalu barbar, kita melakukan perilaku terlalu berlebihan, spontanitas gitu. Kalau kita nggak spontanitas itu nggak masalah, kalau kita mainnya pelan-pelan kalem gitu ya, jangan terlalu cepat, itu nggak masalah teman-teman. Saling balas budi itu nggak apa-apa, tapi jangan spontan cepat dalam durasi banyak, jangan teman-teman. Kuncinya kita slow, santai gitu ya. Kalau kita mendapatkan teman diikuti gitu ya, kita ingin mengikuti balik, itu nggak apa-apa, nggak dilarang, katanya seperti itu, katanya tim Facebook. Boleh kita mengikuti balik ya. Tapi kalau kita sudah mendapatkan pengikut banyak, belum kita konfirmasi gitu ya, terus kita konfirmasi ada 10 atau 15 dalam waktu itu juga, dalam kurun waktu yang singkat itu juga, kita langsung melakukan konfirmasi cepat gitu ya, banyak kali itu yang membuat kita bermasalah nanti akunnya teman-teman, terkena pembatasan. Jadi di mata Facebook itu sistem akan mendeteksi perilaku kita tidak relevan gitu ya. Terus kita minta saling follow itu juga dengan meninggalkan jejak, kita saling meminta yuk follow, saling follow yuk follow gitu ya, itu juga nggak relevan, itu tidak boleh itu teman-teman, dilarang sama sistem Facebook. Jadi saya sarankan jangan terlalu meninggalkan jejak berupa ajakan atau meminta, bahkan menyuruh untuk berinteraksi ya. Misalkan membuat konten jangan lupa ya ketik angka 1 atau ketik setuju gitu ya, itu sangat dilarang teman-teman. Jadi jangan menyuruh untuk mengetik gitu ya, mengetik untuk intinya menyuruh untuk berinteraksi, berkomentar di dalam konten kita, itu tidak dibenarkan teman-teman. Tidak boleh berupa ajakan gitu, tidak boleh ya berupa clickbait katanya seperti itu ya. Jadi berupa ajakan itu juga tidak boleh. Makanya penting teman-teman, aturannya seperti itu ya. Pokoknya yang relevan, kita ngikuti grup share itu juga ada aturannya, tidak boleh kita ngikuti grup yang grupnya itu terlibat di dalamnya itu saling support, saling bantu, nampak terang-terangan gitu loh. Jadi terlihat aturannya, deskripsinya itu untuk meningkatkan jangkauan, padahal sudah jelas di peraturan kebijakan mitra itu sangat dilarang ya, bahwa sama konten kreator itu terlibat di dalamnya untuk meningkatkan jangkauan ya. Jadi di grup itu saling meningkatkan jangkauan, saling berinteraksi, itu dilarang nanti. Jadi kita ikuti yang relevannya seperti apa. Nah, kalau kita misalkan
kita temanya suka di apa namanya jalan-jalan, ya kita ikut grupnya di grup yang jalan-jalan, misalkan pariwisata gitu ya, ya kita ikut grup yang pariwisata. Nah disitulah nanti itu grup yang relevan, kita share-share di situ, tidak ada unsur kesalingan teman-teman, saling support, saling bantu itu tidak ada teman-teman. Jadi itu yang relevan. Terus kita suka mancing gitu ya, ya grupnya grup mancing teman-teman gitu, bukan grup yang konten kreator saling follow, saling like, saling meningkatkan jangkauan. Itu tidak relevan, itu nanti pasti akunnya akan bermasalah. Dicoba saja teman-teman, pasti akan bermasalah. Nah untuk yang pertama itu adalah yang paling utama itu nama dan profilnya itu ya harus sesuai kriteria teman-teman, harus jelas, nampak wajah, itu penting ya teman-teman. Mukanya harus kelihatan yang sesuai rekomendasi oleh Facebook, itu sudah jelas di sini ya, sudah terpampang di sini teman-teman. Oke gitu aja ya, kurasa sudah sangat panjang lebar ini, mungkin saya lanjut di lain postingan lain setelah ini ya, saya lanjut di postingan berikutnya teman-teman, kurang lebihnya seperti itu biar nggak terlalu panjang lebar, supaya akun kita berkembang, bagaimana ya perilaku kita. Oke gitu aja, semoga bermanfaat. Salam dari Arya Ojol, semangat selalu.